Hari itu adalah hari ulang tahun Lily dan Lea menawarkan untuk mentraktirnya spa. Mereka tiba di Pink Lotus Boutique Spa yang luar biasa untuk perawatan hari itu dan dikirim ke kamar yang berbeda. Salah satu wanita menerima pesan di ponsel mereka yang berbunyi, "Hati-hati." Lihatlah gambarnya. Dapatkah kamu mengetahui teman mana yang berada dalam bahaya? Itu Lily. Minuman di nampan pelayan itu pasti beracun. Dia harus keluar dari tempat itu secepat mungkin. Hello. Jonah terbangun di garis waktu yang berbeda. Biasanya dia adalah seorang siswa dengan nilai A. Tetapi dalam realitas ini, dia adalah siswa yang cukup buruk. Gurunya melakukan detensi untuk melihat apakah nilainya akan menjadi lebih baik. Selama masa detensi, dia harus memecahkan beberapa teka-teki. Untuk setiap teka-teki yang dia pecahkan, dia mendapatkan poin yang akan membantunya menaikkan nilainya. Tugas pertamanya adalah menemukan perbedaan antara kedua gambar. Dia hanya punya waktu beberapa detik. Dapatkah kamu membantu? Ya, yang di sebelah kanan itu tidak memiliki coretan di atas kertas. Untuk tantangan detensi berikutnya, Jonah harus menemukan perbedaan antara dua kelinci yang sedang mengendarai sepeda motor. Jangan terlalu banyak bertanya, cukup bantu dia. Ya, itu adalah helm yang selama ini digunakan. Dana adalah seorang juara renang yang sedang mempersiapkan diri untuk kompetisinya pada hari Senin. 24 jam sebelum hari H, dia menghilang. Tak seorang pun dapat menemukannya. Ibunya menelepon polisi dan meminta mereka untuk menyelidiki kejahatan tersebut, dan mereka menemukan 3 tersangka. Semuanya adalah perenang. Hannah mengatakan bahwa dia belum berbicara dengan Dana sejak latihan terakhir mereka. Ashley menjelaskan bahwa dia mengundang Dana untuk makan siang pada hari Sabtu. Namun Dana menolak karena dia sedang menata rambutnya untuk kompetisi. Dan Melanie mengatakan bahwa dia berbicara dengan Dana pada malam sebelumnya. Dana mengatakan kepadanya bahwa dia merasa cemas sebelum lomba. Salah satu perenang berbohong. Siapa? Maksudku, itu pasti Ashley. Tidak masuk akal jika seorang perenang menata rambutnya sebelum bertanding renang. Lagi pula rambutnya akan basah. Daniel adalah seorang pelaut di sebuah kapal pesiar besar. Suatu hari, kapten kapal memintanya untuk pergi ke dek paling bawah kapal dan mengambil beberapa perbekalan. Namun, ketika pria itu berjalan menuruni tangga, tangganya patah dan dia terjatuh. Meski berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa keluar. Dan, oh tidak, situasinya lebih buruk dari yang dia duga. Ada lubang di lambung kapal dan air mulai memenuhi dek bawah. Lihatlah sekeliling. Adakah yang bisa Daniel lakukan untuk menyelamatkan diri? Ya, dia bisa mengenakan jaket pelampung dan menunggu air memenuhi dek bawah. Dia akan mengapung ke atas dan kemudian dia bisa menaiki tangga lagi. Maksudku, jika kapal itu tidak tenggelam seperti Titanic kan? Emily sedang membongkar lemari neneknya saat dia menemukan sesuatu yang spektakuler. Sebuah mesin waktu. Dia mengatur tanggal kembali ke abad ke-16 dan menekan tombolnya. Dia menghabiskan hari itu dengan menjelajahi pasar lokal, tapi orang-orang terus menatapnya dengan cara yang berbeda. Seorang pria menghampirinya dan berkata bahwa dia tahu dia adalah seorang penjelajah waktu. Pria itu mengurungnya di ruang bawah tanahnya dan berkata bahwa dia akan mencari di mana dia menyembunyikan mesin waktunya. Emily sangat frustasi karena dia tertangkap dan takut tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan aslinya. Saat itulah dia melihat di ruang bawah tanah itu ada sebuah piano tua. Apakah kamu tahu bagaimana Emily bisa menggunakan piano itu untuk melarikan diri? Itu sulit, tetapi dia harus memainkannya sampai dia menemukan kunci yang tepat. Kamu memutuskan bahwa kamu harus melakukan petualangan, jadi kamu mengemas ranselmu dan pergi mendaki di jalur Appalachian.
Masalahnya, karena ini adalah pendakian pertamamu, kamu membuat perencanaan yang buruk. Air minummu hanya bertahan selama 1 hari dan kamu perlu mengisi ulang. Ada 4 sumber air di hadapanmu: kolam, danau, kaktus yang berair, dan sungai. Dari mana kamu harus minum air? Sebagian besar kaktus beracun, jadi kamu harus menjauhinya. Air dari kolam dan danau adalah air yang tergenang, jadi ini berarti air tersebut dapat diisi dengan hal-hal yang tidak baik untukmu. Jadi tinggal air sungai. Bagus sekali. Hari sudah mulai malam dan kamu menyadari bahwa kamu tersesat di tengah hutan. GPS ponselmu tidak berfungsi dan kamu berdiri di persimpangan jalan. Kamu bisa memilih di antara 4 jalan yang mengarah ke utara, selatan, barat, atau timur. Jalan yang mengarah ke utara akan membawamu ke sebuah lubang hitam. Jalan yang mengarah ke selatan akan melewati danau yang penuh dengan hiu paus besar. Jalan yang mengarah ke timur akan melewati sebuah lubang sebesar kawah. Dan jalan yang mengarah ke barat akan membawamu ke gunung setinggi langit yang mustahil untuk didaki. Jalan mana yang akan kamu pilih? Kamu harus menuju ke selatan. Hiu paus tidak menimbulkan ancaman bagi manusia dan mungkin tidak benar bahwa mereka ada di dalam danau itu. Maksudku, mereka adalah makhluk laut. Harry telah menghabiskan 2 minggu terakhir di Mesir untuk menjelajahi piramida kuno. Dia adalah seorang arkeolog dan dia sedang mencari beberapa penemuan terobosan tentang sejarah mumi. Di dalam salah satu piramida, dia menemukan sebuah ruangan rahasia. Di dinding ruangan ini tertulis ini: jika seorang dapat menjawab dengan benar, sebuah rahasia kuno akan terungkap. Dan tepat di bawahnya, Harry menemukan sebuah teka-teki. Jawaban berikutnya yang harus keluar dari bibirmu adalah makhluk yang terbungkus kain. Dapatkah kamu menebak apa yang harus dijawab oleh Harry? Mumi. Dia hanya perlu mengucapkan kata mumi. Tom melarikan diri dari penjara dengan menggali terowongan panjang di lantai selnya. Dia telah merangkak melalui terowongan bawah tanah selama 3 jam ketika dia melihat terowongan utama terbagi menjadi 3 terowongan yang lebih kecil. Terowongan pertama terbakar, terowongan kedua adalah sarang ular berbisa, dan terowongan ketiga dipenuhi dengan bahan peledak. Terowongan mana yang harus diambil Tom untuk melanjutkan pelariannya dari penjara? Dia harus memilih terowongan berisi api. Dia dapat memadamkan api dengan debu dari tanah dan menuju kebebasan. Sierra ingin menonton konser band favoritnya, tapi dia tidak punya cukup uang untuk membeli tiket. Stasiun radio setempat mengadakan kontes dan pemenangnya akan mendapatkan tiket pertunjukan. Yang harus dia lakukan adalah menjawab teka-teki mereka dengan benar. Dia menelepon stasiun radio tersebut dan mereka bertanya kepadanya. Setiap malam aku diberitahu apa yang harus kulakukan. Dan setiap pagi aku melakukan apa yang diperintahkan. Tapi aku masih tidak bisa lepas dari omelanmu. Apakah aku? Sierra memenangkan tiketnya. Bisakah kamu menebak apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah Jambeker. Sesuai dugaan kan? Amy terbangun di sebuah pulau terpencil. Dia mencari di mana-mana untuk mencari sesuatu yang dapat membantunya melarikan diri dan menemukan nothing. Pada hari-hari berikutnya, dia terus mencari sesuatu yang dapat memberinya petunjuk dan menemukan 3 sobekan kertas yang dapat disatukan menjadi satu. Dia menggabungkan semuanya dan berhasil melarikan diri dari pulau itu melalui air, tanpa menggunakan sumber daya lain selain benda-benda yang dia temukan. Dapatkah kamu mengetahui bagaimana dia berhasil melakukan itu? Yang satu ini rumit. Nothing adalah nama perahu yang dia temukan ditinggalkan di pulau itu. Kemudian dia menemukan sobekan kertas yang membentuk sebuah peta.
Peta tersebut membantunya memandu dia ke pulau berpenghuni terdekat dan perahu itu membantunya keluar melalui air. Yes! Mirabel masuk ke toko roti milik ayahnya dan meminta roti lapis untuk membawa pulang. Ketika dia melihat ke sebelah kanannya, dia melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Lihatlah gambar ini. Dapatkah kamu mengenali benda apa itu? Seekor kura-kura bersembunyi di bawah meja. Ini jelas tidak normal.